hari ini kita mau renungan pagi ya. Sebelum kita mulai PJJ kita, meskipun masih di rumah, kita tetap semangat ya anak-anak. Bisa aja kita semua menyanyikan sebuah lagu pujian tak terbatas. Bapak yang makasih, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu sehingga hari ini kami boleh dalam keadaan sehat berada dalam rumah kami masing-masing. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi jiwa dan roh kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, apa kabar? Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Mister akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum membaca Alkitab, Mister minta kesediaan 5 orang anak untuk menjawab pertanyaannya Mister. Dan pertanyaannya sangat mudah. Kapan terakhir anak-anak mengucapkan kata terima kasih dan kepada siapa kata itu diucapkan? Baik, kita sudah mendengar dari kelima teman-teman kita kapan terakhir mereka mengucapkan terima kasih dan apa alasan mereka mengucapkannya. Hari ini Mister akan mengajak anak-anak semua membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17 dengan judul perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah
seorang Samaria. Nah, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Mister akan menyampaikan cerita firman Tuhan yang berjudul bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita belajar dari ke-10 orang kusta. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan kota Samaria dan kota Galilea. Nah, di dalam perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya menuju kota tersebut, tiba-tiba datanglah ke-10 orang kusta berdiri agak jauh dan memanggil Tuhan Yesus. Ke-10 orang kusta itu ingin disembuhkan. Lalu mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, anak-anak, kemudian Tuhan Yesus mendengar teriakan dari ke-10 orang kusta tersebut. Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, zaman dulu kalau orang yang kena sakit kusta biasanya suka dikucilkan atau diasingkan. Nah, pada saat itu hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sudah sembuh atau belum. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lalu ke-10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan ke-10 orang yang kena sakit kusta, mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, ke-10 orang kusta ini, mereka itu pergi cepat-cepat berlari ke bait Allah. Nah, sementara di perjalanan mereka menuju bait Allah, tiba-tiba di tengah perjalanan, penyakit kusta yang ada di dalam tubuh mereka semuanya menjadi hilang. Wah, mereka menjadi sembuh, mereka mengalami mujizat Tuhan. Nah, kulit kusta yang ada pada mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali, menjadi tahir kembali. Nah, anak-anak, dan ke-9 orang yang sudah disembuhkan itu kemudian mereka pergi tetap menuju bait Allah. Tetapi hanya 1 orang, ya anak-anak, hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus, dan orang ini adalah orang Samaria. Ya, orang Samaria, orang ini pergi kembali kepada Tuhan Yesus dan sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Nah, orang Samaria itu kemudian datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur karena sudah disembuhkan, dia mengalami kesembuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada 1 orang Samaria ini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, kemudian apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus berkata kepada 1 orang kusta yang sudah disembuhkan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini apakah anak-anak sudah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menjaga dan melindungi anak-anak pada saat anak-anak tidur, kemudian anak-anak bangun pagi, anak-anak bermain, anak-anak belajar, bahkan dimanapun saja anak-anak berada? Sudahkah anak-anak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus selalu ada dan Tuhan Yesus melindungi anak-anak. Nah, oleh karena itu, apa yang dapat kita pelajari dari 1 orang kusta yang sudah disembuhkan Tuhan? Yang pertama adalah
jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur, ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan menghakimi seturut cara pandang kita. Dan yang ketiga adalah tetap percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mulai hari ini kita mulai belajar untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan, dan hindari untuk berkata-kata bersungut-sungut atau mengeluh kepada Tuhan. Karena ketika kita mengeluh, kita bersungut-sungut kepada Tuhan, mujizat Tuhan tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, di dalam masa-masa hari-hari ini yang dialami oleh anak-anak, ya, dalam masa-masa mengalami pandemi COVID-19, kita jangan takut, jangan kita menyerah, jangan berputus asa, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tetapi kita mau belajar untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.